Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tiga wisatawan terseret ombak pantai Batu Balai Tanggamus, 2 orang meninggal dan 1 kritis. Seorang gembong pencuri motor asal Lampung Timur tewas ditembak karena menyerang polisi yang akan menangkapnya. Kelangkaan BBM jenis solar dan Pertalite meluas hingga ke Lampung Barat. Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Jalan rusak di Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat menyebabkan kecelakaan. Truk bermuatan sawit terguling di jalan rusak dan licin pada Minggu malam baru dievakuasi pada Senin siang. Muatan truk tumpah ke jalan dan memutuskan akses lalu lintas di desa ini. Truk didirikan setelah muatannya diturunkan. Evakuasi truk melibatkan alat berat. Menurut pengemudinya, truk terguling akibat roda belakang terperosok ke jalan yang ambles karena belum diaspal. Beberapa jam sebelumnya, truk tangki juga terguling di jalan rusak ini. Kejadian jam 10 malam sebelum kita terguling, ada kejadian satu mobil tangki bermuatan tetes sekitar jam setengah 5 sore. Dia berdiri sekitar jam 9-an. Saya lewat, jam 10-nya saya kejadian terguling. Ya, berharap dari pihak pemerintah adalah segera perbaikan jalan. Ini terjadi, Mas? Sejak tadi kemarin sore sekitar jam 5, karena 2 kali itu kecelakaan terbalik. Yang pertama mobil tangki, ini yang kedua mobil sawit, karena jalannya licin, susah, nggak dibenerin. Ini cuma mau ngeluarin hasil petani pun susah, udah bayar pajak, cuma nggak dibenar-benain sama pemerintah. Supaya tidak menimbulkan kecelakaan kendaraan lain, warga Desa Toto Makmur menimbun lubang jalan dengan batu. Jalan tanah di sekitar lokasi kecelakaan disiram merang padi supaya tidak licin dilewati motor dan mobil. Warga mendesak pemerintah segera mengaspal jalan ini. Meski berada di pelosok, namun jalan ini merupakan jalur yang ramai dilewati kendaraan pengangkut hasil panen petani seperti sawit, karet, dan singkong ke pabrik di Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pemandangan di udara kota Bandar Lampung terlihat seberaut. Ini karena banyaknya kabel listrik PLN, kabel telepon, dan kabel internet yang dipasang tidak rapi, bahkan terkesan mengabaikan keselamatan bagi warga sekitar. Di antaranya di Jalan Pramuka, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Kabel jaringan internet berukuran besar jatuh ke tanah dan menimpa rumah warga. Karena mengganggu jalan dan dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwa, warga sekitar menertibkan kabel-kabel itu. Kabel dikaitkan ke pagar, sementara puluhan kabel yang terpasang rendah dan seberaut diikat tambang supaya tidak tersangkut kendaraan yang melintas. Salah satu kabel yang jatuh dan terpasang gawur ini terdapat tulisan Icon Plus PLN yang diduga pemiliknya. Warga telah melaporkannya ke PLN sejak 1 bulan lalu, namun belum juga ditanggapi. Perusahaan pemilik kabel mengabaikan laporan warga tersebut. Itu pernah ditelepon, dia lihat doang itu aja. Bulan lebih itu udah lama itu, udah banyak yang meriksa sih betul-betul doang. Yang datang petugas dari mana, Pak? Nggak tahu itu apa dari Telkom apa dari IT, nggak ngerti kita dari mana itu kanannya masalahnya. Sebenarnya terganggu sih dia secara gitu, kalau kira nggak dipakai ya tinggal dia potong diambil aja gitu. Kabel udara semeraut di kota Bandar Lampung secara tidak langsung mengganggu aktivitas warga.
Pemkot diminta membentuk tim Satgas untuk menertibkan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan jaringan utilitas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga Kelurahan Sukabaru, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung menggelar pawai rakyat guna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Acara itu diikuti semua lapisan umur dari orang dewasa hingga anak-anak. Warga berkeliling sambil melantunkan salawat Nabi dan membawa berbagai ornamen pawai seperti miniatur masjid, Ka'bah, perahu, dan ornamen kembang telur yang merupakan ciri khas warga Panjang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Pawai ini juga sebagai sarana silaturahmi warga. Ini rangkaian menyambut cinta Rasul, bukti cinta Rasul dalam PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Rasulullah SAW. Memang sudah puluhan tahun dari saya lahir, baru inilah gebiar di luar masjid. Untuk kesannya mungkin biar kita memperingati Hari Maulid Nabi SAW, biar kita tahu perjuangan Nabi itu sebenarnya untuk kekeluargaan di Kampung Sukabaru juga. Nah, karena kan ini pertama kalinya penggabungan dari RT 1. Pawai juga digelar sebagai upaya menanamkan rasa cinta kepada generasi muda akan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pawai ditutup dengan penampilan hadroh atau rebana dari anggota Risma Masjid, serta dilanjutkan dengan pengajian. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang remaja warga desa Sukamaju, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, bernama Ahmad Rozikin, menderita depresi diduga akibat dianiaya tetangganya. Pemuda 19 tahun ini kini masih linglung dan kerap mengamuk jika ingat peristiwa yang dialaminya. Kemarin nggak makan sama sekali. Remaja yang dulu periang dan pernah bekerja di sebuah bengkel itu, kini sehari-hari hanya berdiam diri di rumah. Kadang ia mengisi waktu dengan membuat layang-layang supaya tidak mengingat orang yang memukulinya. Orang tua Rozikin kini hanya bisa pasrah menanti bantuan, sebab mereka tak tahu kemana lagi harus mengadu. Menurut mereka, sang anak mulai depresi 4 hari sejak dianiaya tetangganya karena masalah utang piutang. Masalah tersebut telah berakhir damai dan pelakunya saat itu memberi uang santunan Rp500.000. Kerja, sedang istirahat. Lalu ditampar. Aku tiba-tiba ditampar sama orang itu, sama Pak Budiman itu ditampar. Pulang udah berdarah, terus tak obatin sendiri, terus berangkat kerja lagi. Terus kemudian esoknya hari dia sakit hati mungkin terus menerus 3-4 hari baru depresi. Keluarga berharap ada keajaiban hingga Rozikin pulih dan kembali ceria seperti sedia kala. Keluarga korban yang tidak mampu secara ekonomi juga mengharapkan bantuan dermawan untuk pengobatan sang anak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.